Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa argumen tentang keberadaan Tuhan seperti yang diuraikan oleh para teolog itu hampir sebagian besarnya bersandar pada hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Ketika kita bicara tentang argumen kosmologis, argumen kontingensi, argumen teleologis, dan argumen-argumen yang lain, sebagian besar dari argumen, kalau Langgan berkata semuanya, dari argumen-argumen tersebut itu semuanya atau sebagian besarnya bersandar pada hukum kausalitas. Hukum yang menyatakan bahwa setiap akibat butuh kepada sebab. Namun dalam perumusannya seringkali orang-orang ateis menggambarkan hukum kausalitas itu secara keliru. Beberapa kali saya menjumpai misalnya uraian dari beberapa tokoh ateis terkemuka di barat yang merumuskan hukum kausalitas itu dengan pernyataan bahwa segala sesuatu itu butuh kepada sebab, atau segala sesuatu yang berwujud itu butuh kepada sebab. Apakah pernyataan ini tepat? Jawabannya jelas salah. Dengan menyatakan segala sesuatu itu butuh kepada sebab, atau segala sesuatu yang ada itu butuh kepada sebab, maka secara tidak langsung Anda memungkinkan atau mensahkan orang lain untuk mengatakan apa sebab dibalik keberadaan Tuhan. Karena Tuhan itu ada. Karena Tuhan adalah sesuatu yang berwujud. Dan kita tidak pernah sebagai kalangan teis, di kalangan para teolog tidak pernah ditemukan pernyataan bahwa segala sesuatu yang berwujud itu butuh kepada sebab. Karena alasan itu tadi, kalau Anda mengatakan segala sesuatu yang berwujud itu butuh kepada sebab, maka konsekuensinya Tuhan sebagai sesuatu yang berwujud juga butuh kepada sebab. Lalu apa yang dikatakan oleh hukum kausalitas? Hukum kausalitas menyatakan, dan saya berharap Anda memperhatikan pernyataan ini dengan baik, hukum kausalitas itu menyatakan bahwa setiap sesuatu yang mungkin atau yang kontingen, sesuatu yang kontingen itu sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Seperti makhluk-makhluk atau benda-benda atau apapun yang kita jumpai di alam semesta ini. Semuanya adalah sesuatu yang bersifat mungkin. Mungkin maksudnya bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Diri kita, barang-barang yang ada di hadapan kita, hewan, tumbuhan, langit, bumi, dan seterusnya, itu semua adalah sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Maksudnya dikatakan harus ada, tidak. Dikatakan mustahil ada, juga tidak. Lalu apa? Dia bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Dia bisa menerima keadaan, dia juga bisa menerima ketiadaan. Dan kalau dia ada, kalau sesuatu yang mungkin ini ada, maka keberadaannya butuh kepada sebab. Jadi hukum kausalitas tidak pernah menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada itu butuh kepada sebab. Itu keliru. Dan orang-orang ateis ketika mengatakan atau mempertanyakan siapa yang menyebabkan keberadaan Tuhan atau siapa yang menciptakan Tuhan, pertanyaan itu terlahir karena perumusan yang keliru ini. Karena sejak awal mereka mengasumsikan bahwa segala sesuatu yang berwujud itu butuh kepada sebab, padahal tidak. Menurut akal sehat kita sendiri, keberadaan sesuatu itu bukanlah alasan untuk menetapkan adanya sebab di balik keberadaan sesuatu itu. Jadi yang membuat kita bertanya-tanya tentang keberadaan sebab di balik sesuatu itu bukan keberadaannya semata. Tetapi yang membuat kita bertanya-tanya atau mengharuskan adanya sebab bagi sesuatu itu adalah kemungkinannya yang tadinya bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Kemudian dia ada. Nah, ketika dia ada, padahal dia mungkin tiada, baru ketika itu kita mempertanyakan keberadaan sebabnya. Saya sering berikan permisalan, seperti halnya Anda menyaksikan dua timbangan yang tadinya bersifat setara. Anggaplah sekarang di hadapan kita ada timbangan dan keduanya bersifat setara, tiba-tiba yang satu terberatkan dari yang lain. Yang tadinya setara, kemudian yang satu terberatkan dari yang lain, otomatis ketika yang satu terberatkan dari yang lain, pasti ada sebab dibalik terberatkannya bagian dari salah satu bagian dari kedua bagian itu. Jadi ketika Anda melihat satu timbangan, kemudian
yang satu terberatkan dari yang lain, tidak mungkin dia terberatkan dengan dirinya sendiri. Pasti ada sebab dibalik terberatkannya di bagian yang satu itu. Nah, alam semesta ini secara keseluruhan adalah sesuatu yang tadinya setara. Dia bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Oke. Nah, ketika dia ada, padahal dia dimungkinkan untuk tiada, maka otomatis di sana harus ada penyebab yang memberatkan sisi keadaan dari sisi ketiadaan. Dan itulah yang dikukuhkan oleh hukum kausalitas. Hukum kausalitas menyatakan bahwa setiap sesuatu yang mungkin itu dalam keberadaannya senantiasa butuh kepada sebab. Atau setiap akibat itu butuh kepada sebab. Tapi hukum tersebut tidak menyatakan bahwa segala sesuatu atau segala sesuatu yang ada itu butuh kepada sebab. Karena segala sesuatu yang ada itu tidak selamanya butuh kepada sebab. Kita mengenal ada yang disebut dengan sesuatu yang wajibul wujud atau sesuatu yang niscaya ada. Dan itulah yang kita yakini sebagai Tuhan. Tapi selain sesuatu yang niscaya ada, juga ada sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Dan itulah alam semesta dengan segala isinya. Kenapa harus ada sosok yang wujudnya niscaya atau wajibul wujud tadi? Karena kalau wujud tersebut tidak ada, maka kita akan memungkinkan terjadinya regresi yang tidak berujung atau tasalsul. A bergantung kepada B bergantung pada C bergantung pada D dan seterusnya. Dan kita sudah buktikan di video yang lain dalam 3 episode sebelumnya bahwa tasalsul atau regresi yang tidak berujung itu mustahil. Kalau kita sepakat bahwa regresi yang tidak berujung itu mustahil secara akal, maka keberadaan Tuhan yang bersifat niscaya itu juga harus ada menurut akal. Kalau kita menafikan keberadaannya, maka itu artinya sama saja dengan kita memungkinkan terjadinya sebuah kemustahilan. Dan tidak ada orang bernalar sehat yang bisa memungkinkan hal itu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.